Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi. Fahamdan li rabbin khassana bi Muhammadi. Wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri ila nuri islamin wa ilmin wa hikmatin wa yumnin wa imanin wa khairil awamiri. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du, usikum wa iyaya bitaqwallah. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang terhormat, para habaib, para asatid, tokoh masyarakat, PKM Masjid Al-Amal, dan semua yang hadir, mudah-mudahan kita semuanya selalu dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam area ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di dunia selalu dalam rahmat Allah, di barzakh selalu dalam area rahmat Allah, di akhirat kelak selalu berada dalam area rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketahuilah bahwa rahmat tertingginya Allah adalah baginda Nabi Muhammad. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat Allah tertinggi adalah Nabi Muhammad. Karena ini adalah anugerah tertinggi, maka seyogyanya syukurnya sama Allah juga harusnya lebih tinggi lagi. Kau dikasih minum air mineral sama dikasih duit 10 juta, kira-kira syukurnya mana yang nyaman, yang betul-betul syukur? Ya, kau makan nasinya agak basi, ya, tempenya kering, tahunya entah gimana, sama engkau dikasih makan nasi kebuli, anget, daging kambingnya baru dibakar panas, minumnya bandrek panas. Mumpung hujan-hujan, mikir yang bagus. Cuci tangannya air hangat. Beda ndak alhamdulillahnya? Beda sama yang pertama tadi. Yang pertama tadi juga alhamdulillah, tapi ini lebih besar, alhamdulillahnya lebih mantap dari dalam hati. Demikian juga pastinya apapun yang kita lakukan dari usaha bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas terutusnya dan terlahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi tidak ada sebanding sama sekali. Dari mana kemudian orang berkata jangan berlebih-lebihan muliakan Nabi Muhammad? Ada sebagian orang mengatakan jangan terlalu memuja-muja berlebihan dalam memperingati Maulid Nabi. Apa bentuk berlebihan di sini? Nikmat yang demikian besar, anugerah yang demikian luar biasa. Ya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kami lanjutkan hadis yang kemarin sempat saya berpikir setelah pulang belum selesai hadis yang saya sampaikan. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai di dalam Sunan Nasai. Nabi keluar dari rumahnya menuju masjid, mendapati sekelompok sahabat berkumpul berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kemudian bertanya, Allahi ma ajlasakum, demi Allah, kenapa kalian duduk-duduk di sini?
Sahabat menjawab, Allahi ma ajlasana illa an nadhkurallah wa nashkuruh ala ma hadana lidinih wa manna alaina bika ya Rasulullah. Ya Rasulullah, kami duduk-duduk berzikir, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hidayah diberikan kepada kami dalam agama Islam. Setelah kafir, setelah musyrik, setelah zaman jahiliyah, kemudian diberi hidayah oleh Allah kepada Islam. Wa manna alaina bika ya Rasulullah. Dan Allah memberikan anugerah kepada kami melalui engkau ya Rasulullah. Nabi kemudian bertanya, Allahi ma ajlasakum illa dzak. Demi Allah, kalian tidak duduk kecuali karena hal tersebut. Para sahabat menjawab persis dengan kalimat katanya Nabi, Allahi ma ajlasana illa dzak. Demi Allah, kami enggak duduk ya Rasulullah kecuali karena itu. Berarti ini bentuk syukur kepada Allah karena Islam dan syukur kepada Allah karena dapat anugerah Allah melalui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kemudian bersabda, Inni ma astahlifukum tuhmatan lakum walakin ja'ani Jibril alaihi salam wa akhbarani annallaha yubahi bikumul malaikah. Barusan Jibril alaihi salam datang kepada aku dan memberikan kabar kepada aku bahwa Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikat. Dibanggakan di hadapan malaikat yang ibadahnya udah jutaan tahun. Orang dari Sintis datang, entah apa-apa yang tadi dilakukan, tidak tahu, Allah Maha tahu. Tapi berkat duduk di majelis ini, orang Marelan datang, orang Sukarame datang, orang manapun datang, tidak tahu apa yang tadi dilakukan. Mungkin di jalan nengok cewek, mungkin di jalan macam-macam, gak usah disebutkan. Allah Maha tahu. Tapi duduk di majelis semisal ini bersyukur kepada Allah atas diutusnya Nabi Muhammad. Karena berkat Nabi Muhammad, kalau kita bicara ibadah sama Allah malu, Pak. Malu kita orang bicara ibadah sama Allah. Tapi kita jadi umat yang terbaik. Berkat siapa? Berkat Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Beratkah bersyukur akan hal tersebut? Subhanallah, orang yang mungkin tadi banyak dosa kemarin belum bertaubat, dosa yang kemarin lusa belum diistighfarkan, dosa yang kemarin lusanya lagi dia belum menyesal, numpuk dosa setiap hari. Tapi berkat hadir di majelis misal ini, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Inilah bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh sebab itu syukur itu sesuatu yang penting. Tadi diingatkan sama Ustadz Khalifah Rahmat Kardi, bagaimana syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah. Kata alhamdulillah adalah bagian dari syukur kepada Allah Subhanahu taala. Maka ucapkan dari dalam hati yang paling dalam, alhamdulillah. Ucapkan dalam hati kita, relung hati kita yang paling dalam, alhamdulillah.
lillah, ucapkan dengan lesan yang ikhlas dan merasakan seluruh anggota tubuh kita dalam anugerah dan nikmat Allah. Alhamdulillah, nikmat besar Pak. Maka oleh sebab itu dalam urusan syukur kepada Allah ini sampai berat ancaman Allah kebalikan dari syukur. Apa kebalikan dari syukur? Kufur nikmat. Kufur nikmat itu artinya macam-macam, banyak. Nyembunyikan nikmat itu juga kufur. Kufur itu kafir artinya menyembunyikan, asal arti bahasa Arab. Menutup tanah. Oleh sebab itu dalam Al-Quran disebutkan ya, akhir surat Al-Fatah. Akhir surat Al-Fatah. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujjadan yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhim min atharis sujud dzalika mathalun fit Taurat wa mathaluhum fil Injil kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghlada fastawa 'ala suqi yu'jibuz zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Al-kufar di sini dalam arti kalian tengok di terjemahan Quran. Al-kufar di sini diartikan para petani. Loh, petani kafir. Bentar. Jangan kemudian nanti bilang para petani kafir, bukan. Bahasa asli kafaro itu menutupin. Oleh sebab itu disebut kafir semuanya agama selain Islam karena mereka menutup-nutupin kebenaran. Mereka menutup-nutupin kebenaran. Mereka tahu Nabi Muhammad Nabi akhir zaman. Mereka menolak, ditutup-tutupin. Orang Yahudi cerita Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, sifat-sifat Nabi Muhammad full di dalam kitab Taurat. Tapi mereka hilangkan satu persatu, ditutup-tutupin sehingga disebut kafir. Orang Nasrani juga demikian. Semua agama nutup-nutupin kebenaran. Padahal pastinya pendeta-pendetanya, rahib-rahibnya, semuanya tahu akan kebenaran Islam yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad. Maka arti kufur itu banyak. Nutup-nutupin nikmat itu kufur. Oleh sebab itu, wa amma bi ni'mati rabbika, ceritakan. Kau punya duit, nggak apa-apa ceritakan, nggak ada yang mintanya. Paling-paling kita cuma minta kau beli kalender. Paling kita minta beli kalender. Masuk, solihin. Ya kan? Nggak minta duit kalian. Nggak apa-apa kalian ceritakan, aku untung besar Ustaz, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kan? Tinggal kita bilang beli kalender 4. Gitu ajanya. Ya kan? Nutup-nutupin nikmat itu juga bagian dari kufur karena Allah Subhanahu wa taala berfirman wa amma bi ni'mati rabbika, ceritakan nikmat Tuhanmu. Lah sekarang nikmat yang terbesar baginda Nabi Muhammad. Terus kita menceritakan Nabi Muhammad katanya berlebihan. Menceritakan Nabi Muhammad katanya enggak perlu. Tadi dibacakan sama Ustadz Qori kita. Zikirlah kepada Allah, wadhkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Perintah dari Allah supaya kalian zikir banyak. Sama juga demikian dalam hadis Nabi. Nabi bersabda, aktsiru minas sholati alayya. Perbanyak oleh kalian sholawat kepadaku. Quran ada pagi, sore, dalam hadis juga ada. Barang siapa yang sholawat 10 kali di pagi hari dan sore hari 10 kali, 10 kali ajanya.
adrokathu syafaati la mahalah, wajib dia dapat syafaatku kelak di hari kiamat. Pagi 10, sore 10. Inilah ceritakan tentang Nabi Muhammad. Maka termasuk kufur nutupin nikmat, nggak cerita nikmat. Sama juga demikian kita berada di dalam nikmat setiap malam di taman-taman surga. Setiap malam berada di taman surga, zikir, asyik, enak, sholawatan enak, dapat ilmu agama, ilmu kesehatan, berbagai macam, masya Allah, barokah. Ya. Yang depan-depan bisa minum yang anget-anget, ya kan? Pulang dapat berkat. Masya Allah. Barokah semuanya ini. Ceritakan sama orang. Bilang sama orang, enaknya. Ini masih di dunia, belum nanti kelak di akhirat. Ya Rab, mudah-mudahan nanti di akhirat bareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rab, mudah-mudahan nanti di akhirat minum kopi susu bareng sama Rasulullah, minum bandrek sama sahabat. Ya Rab, ini adalah harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia adalah gambaran akhirat. Kalau kau di dunia asyiknya sama judi, kau di dunia asyiknya sama maksiat, terus kau berharap masuk surga Firdaus gitu. Enak kali kau bilang surga Firdaus. Maka di dunia ini kita buat nyaman di masjid, nyaman berzikir, nyaman bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun pastinya arti syukur itu banyak, tapi yang disebut oleh para ulama adalah sorfun ni'am ila ma khuliqat li ajlih, menggunakan nikmat untuk tujuan Allah ciptakan dan berikan itu nikmat kepada kita. Menggunakan nikmat. Nikmat tidak digunakan berarti ada dua ini. Satu menggunakan, dua sesuai dengan apa yang diminta oleh Allah Subhanahu. Maka ini syukurnya ada dua ini. Satu, menggunakan. Dua, penggunaannya sesuai dengan yang diminta atau yang disuruh oleh Allah. Maka oleh sebab itu, punya mata, melek kau, jangan tidur. Ya nanti tidur nanti. Setelah pulang, ya kan? Ini di masjid tidur. Maulid arba'in, sholawatan tidur. Ada yang tidur. Loh dingin kayak gini, hujan kok tidur, gimana sih? Nanti selesai maulid hilang ngantuknya, apa enggak setan itu, Pak? Hah? Kau di majelis tidur, selesai majelis kok hilang ngantuknya, gimana itu kira-kira? Apa enggak setan itu kira-kira? Satu, gunakan. Maka oleh sebab itu anak-anak muda nih, ya, jangan rebahan terus. Jangan rebahan terus. Ya, tadi gunakan. Dulu ada film Mahabharata, cewek yang pakai merah sini tutup mata ini. Apa itu? Iya, enggak tahu lah siapa, enggak usah disebut lah namanya. Itu ndak syukur itu, wong mata kok ditutup, wong ndak buta ditutup, berarti tidak bersyukur, nggak menggunakan nikmat. Ya, gunakan nikmat dengan baik. Termasuk juga kau pulang bawa berkat, makan itu berkat, itu syukur itu. Ya, niat makan untuk syukur, menggunakan. Jangan pula udah ngambil berkat 3 nggak dimakan pula, besoknya basi dibuang.
Hati-hati. Pertama penggunaan. Ya. Maka oleh itu enggak bersyukur, khususnya mohon maaf ibu-ibu. Ya. Di antara hal yang paling mengkhawatirkan adalah enggak syukur sama suami. Dan itu yang disebut oleh Nabi. Nabi bersabda, ra'aitun nar lailata usriyabi. Aku melihat neraka di malam aku Isra wal Mi'raj. Fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat kebanyakan penduduknya wanita. Komplainlah emak-emak nih. Ya, loh, yang paling banyak pengajian emak-emak. Yang paling banyak sholat tasbih jamaah emak-emak. Ya kan? Yang paling banyak pengajian arisan emak-emak. Kalian karena arba'in ajanya. Selain arba'in kemana kalian? Iya kan? Banyak emak-emak yang ikut pengajian. Yang lebih aktif di masjid emak-emak. Nyumbang emak-emak. Ya Pak? Ya kan? Tengoklah nanti. Kalender itu yang paling banyak beli emak-emak itu. Ya kan? Komplain ini emak-emak ini. Kenapa ya Rasulullah kok kami yang paling banyak penduduk neraka? Nabi menjawab li'annahunna yakfurnal ashir. Karena kebanyakan wanita enggak mensyukuri suami. Enggak mensyukuri suami. Enggak syukur sama suami. Udah bertahun-tahun dinafkain. Ya, udah bertahun-tahun suami banting tulang untuk menyenangkan istri. Baru jumpa sama Habib Asad, kepingin dikawin sama Habib Asad. Kufur gak itu? Kufur. Naudzubillah min dzalik. Ya kan? Bertahun-tahun suaminya berusaha semaksimal mungkin menggembirakan dia, nyenangkan dia. Ada masalah dikit, ngomong yang ndak-ndak. Memang dari dulu nggak pernah perhatian sama aku. Memang dari dulu selalu aku hidup ndak enak sama engkau. Ya. Hati-hati ini mak-mak yang model kayak gini nih. Iya. Hati-hati sama emak-emak yang model kayak gini nih. Maka ini tadi syukur nikmat, jangan sampai kufur. Maka sama juga demikian. Ketika seorang ibu-ibu dibelikan sesuatu sama suami, pakai, gunakan. Iya. Jangan disimpan aja, nggak dipakai-pakai. Nggak syukur itu, kufur itu. Gimana perasaan kalian kalau umpama ini kau ngumpulin duit sedikit demi sedikit, ya, kau belikan istrimu itu lemari atau spring bed. Ternyata udah sampai di rumahmu 2 hari, dia panggil tukang bukan untuk ngecat lebih bagus, tapi digergaji, dirusak, dipretelin, dimasukkan gudang supaya dimakan sama tikus. Syukur apa kufur? Belum kita bicara dia menggunakan tidak sesuai, tidak menggunakan saja sudah tidak bersyukur. Kufur nikmat, kufur sama suami. Suami belikan barang repot-repot dari luar negeri, nggak dipakai bertahun-tahun. Syukur apa kufur? Syukur apa kufur? Bocil-bocil bisa jawab. Mak, bocil-bocil ini belum kawin, pacaran juga nggak ngerti. Ngerti kalau itu kufur. Maka sama juga demikian Tuhan.
Nikmat Allah Subhanahu wa taala gunakan. Nikmat Allah digunakan. Jangan takut. Sama juga demikian. Mulutmu itu ada nama Nabi Muhammad. Mulutmu diem, tidak ikut salawat, kufur itu. Mulut diem aja ketika dibacakan salawat, ya kan? Loh, nggak kurang-kurang hadis disebut oleh Nabi bakhil, pelit. Loh, pelit itu jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Itu orang pelit. Jangankan jauh dari manusia sama Allah, kucing aja enggak mau sama orang pelit. Jadi kalau kau makan kucing masih mendekat, berarti kau masih dermawan loh. Tengoklah nanti kalau makan kucing masih mendekat, berarti kucing masih berharap, baik abang ini, kutunggulah bentar lagi. Tapi kalau kau makan kucing lewat, ditengok aja sama kucing. Oh, abang ini nggak dapet, lewat. Kucing aja ngerti, Pak. Orang bakhil itu, nah, itu tadi, bakhil, pelit, kikir, apa lagi? Kedekut, terus apa lagi? Apa? Medit, apa lagi? Udah bakhil, apa lagi? Hah? Pedangki, apa lagi? Ya, inilah gunakan lesan untuk zikir sama Allah, untuk salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ustadz, lagi pusing Ustadz. Kenapa pusing? Banyak urusan Ustadz. Pening kepala. Kau banyak salawat, selesai urusan. Yakin seyakin-yakinnya. Kau banyak salawat, beres semuanya. Dengan salawat semuanya beres. Tinggal keyakinan kalian. Kalau kalian nggak yakin, ya namanya orang nggak yakin, ya kan? Kau pikir Allah Nabi Muhammad butuh sama engkau? Ya kan? Kalau disebutkan dalam banyak kitab, Syekh Yusuf An-Nabhani juga menyebutkan, dulu di Baghdad, di pinggiran Baghdad ada satu orang awam. Dia selalu kalau dalam urusan sama orang, diajak ngomong sama orang, selalu dia bilang, dengan sholawat beres urusan. Dengan sholawat beres. Ada orang mau dagang sama dia, dengan sholawat beres urusan. Ada orang ngomong tentang masalah bisnis, beres urusan dengan sholawat. Mau bangun rumah, kepingin beli rumah, kepingin kawin, ya belum ada jodoh, dengan sholawat beres urusan. Yang belum punya anak, kepingin punya anak, dengan sholawat beres urusan. Pokoknya setiap ngomong sama orang, omongannya dia itu dengan sholawat beres semua urusan. Sampai ada dia punya tetangga Yahudi kesel sama ini orang. Setiap urusan dia ngomong dengan sholawat beres semua urusan. Dengan sholawat beres semua urusan. Iya kan? Maulid Arba'in dengan sholawat beres semua urusan. Ada masjid membatalkan seketika mendadak, bilang aja dengan sholawat beres semua urusan. Iya kan? Ini dakwahnya Rasulullah. Ini programnya Rasulullah. Bilang dengan sholawat beres semua urusan. Ustadz, ada banyak yang tidak senang dengan sholawatan. Jawab, dengan sholawat beres semua urusan.
Ustadz hati-hati, nanti ada intel-intel loh, perhatian loh, nyari-nyari kesalahan. Dengan sholawat beres semua urusan. Ustadz kalender baru 100 yang laku, dengan sholawat beres semua urusan. Ada orang Yahudi kesel sama ini orang. Akhirnya dia cari alasan, dia cari, awas kau ya. Akhirnya dia kumpulin 3 cincin dia yang harganya mahal luar biasa. Cincin mahal 3 dititipkan sama dia. Dia ngomong tetangganya, Pak, saya akan musafir beberapa hari, saya punya benda sangat mahal. Saya takut kalau saya tinggal di rumah, maka saya titipkan sama Bapak. Bapak orang Islam, orang yang terpercaya, amanah. Tolong Pak ya, titip 3 cincin saya yang bagus-bagus. Ini mahal Pak, ini ribuan dinar ini Pak. Hati-hati Pak ya, disimpan Pak ya. Kalau saya berangkat, dalam bepergian saya khawatir. Zaman dulu masih ada rampok, ada begal, ada macam-macam. Ditinggal di rumah juga khawatir. Titip sama Bapak, Bapak tetanggaku orang Muslim, amanah. Katanya dia jawabannya, dengan sholawat beres semua urusan. Akhirnya disimpan sama orang ini. Si Yahudi ini tadi kan sudah niat gak baik. Beberapa hari selang itu dia gak bepergian, cuman sembunyi sebentar. Kemudian dia tahu kapan waktu ini rumah kosong, dia dagang, istrinya pergi, dia masuk, dicari itu sampai ketemu 3 cincin itu. 3 cincin ini ketemu, kemudian dilempar ke laut. Dilempar, cincinnya dilempar ke laut. Dah, dia pikir dah besok ku datangin. Pasti nggak ada cincinnya dan aku akan minta tanggung jawab, harganya dikembalikan dan akan ku lebih-lebihkan sampai dia nggak sanggup, sampai dia jadi melarat. Sudah persiapan udah. Gara-gara kesel sama kalimat, dengan sholawat beres semua urusan. Subhanallah, di hari itu si orang muslim yang selalu ngomong dengan sholawat beres semua urusan, kok dia kepingin ikan. Akhirnya dia mampir untuk beli ikan. Belilah dia ikan, kemudian dibawa ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, kok masakan ikan ini, aku kok kepingin lah makan ikan. Baik bang, subhanallah. Dibelah ikan, subhanallah ada 3 cincin di dalamnya. Ada 3? Ikan ini makan cincin. Ya. Siapa pula yang ngatur kayak gini kalau bukan Allah subhanahu. Berkat sholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Mungkin orang pikir mustahil. Ya terserah kau kalau nggak percaya. Yang penting aku cerita, berkat sholawat beres semua urusan. Dunia akhirat. Ingin beres atau nggak beres? Gitu aja. Kadang orang nggak percaya, salah kau sendiri nggak percaya. Salah kau sendiri nggak percaya. Iya kan? Kita merasakan keberkahan Tuhan. Berkah itu sulit untuk dijelaskan dengan teori. Tapi sungguh wallahi orang yang dapat berkah bisa merasakan keberkahan tersebut. Mungkin, mohon maaf, mayoritas di antara kita, jujur saja. Dalam urusan rezeki, mungkin pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan kita. Meskipun ngutang-ngutang juga. Yang penting rasanya pengeluaran kita lebih banyak daripada pemasukan kita. Apa kalian nggak mikir pembukaan Maulid Arba'in di Astaka? Ya, nggak pakai proposal, nggak pakai proposal, nggak perlu menghadap kepada wali kota atau calon wali kota.
Enggak perlu. Iya kan? Alhamdulillah berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tadi datang orang Yahudi bilang sudah dengan sombongnya dia sudah mempersiapkan semuanya. Bang, alhamdulillah aku sudah balik, mana cincinku? Diambil sama dia cincinnya setelah tadi keluar dari ikan, dicuci. Belulu kok aneh, ini cincin yang dititipkan sama tetangga katanya. Ya udah disimpan entah ya apa, dia nggak banyak berpikir. Diambillah cincin itu dikasihkan, kaget-kaget dia. Loh ya betul ini cincinku ini. Dari mana kau? Katanya. Dia ngatakan, ya enggak tahu, aku tadi kepingin beli ikan. Kok ternyata waktu dibelah ada cincin yang mahal ini. Kok bisa? Enggak tahu. Pokoknya dengan sholawat semua urusan beres. Beres semua urusan dengan sholat. Akhirnya dia masuk Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mudah-mudahan kita semuanya berkah semuanya insyaallah. Manfaat semuanya kita insyaallah. Mudah-mudahan insyaallah selalu bisa menggembirakan hati Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian syukur pasti akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua anugerah yang telah diberikan oleh Allah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat-nikmat yang belum diberikan oleh Allah kepada kita mudah-mudahan diberikan kepada kita zahir wa batin. Dan mudah-mudahan semuanya mengarah kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Manfaat di dunia dan manfaat di akhirat. Mudah-mudahan kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini makmur dengan ibadah. Mudah-mudahan masjid ini makmur dengan ilmu yang manfaat. Mudah-mudahan masjid ini makmur dengan amal-amal saleh. Dan kita semuanya bersatu satu sama yang lain saling mendukung dalam kebaikan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Mudah-mudahan semuanya dalam keberkahan Allah dan keberkahan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.